Ayo Sobat Goib, buruan subscribe channel ini. Jangan sampai kalian keduluan sama tuh genderuwo dan kuntilanak itu. Dah, makasih ya. Happy watching. Hai Sobat Goib, perkenalkan namaku Maharani. Usiaku sekarang sudah 28 tahun. Sekarang aku sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Aku ingin curhat kepada Papi Seto dan Sobat Goib semua tentang kisah hidupku sendiri, dan ini adalah kisah nyata. Budeku pesugihan. Aku dilahirkan dari bapak dan ibu yang berbeda agama. Keluarga bapakku Kristen dan ibuku Islam. Bapakku menjadi mu'alaf sejak menikahi ibuku. Hal itu tentu sangat tidak disukai keluarga bapak. Sampai akhirnya pernikahan mereka hanya mampu bertahan hingga usiaku 3 tahun. Bapakku memiliki seorang kakak perempuan dan seorang adik laki-laki. Aku biasa memanggil kakak bapakku dengan sebutan Bude dan adik bapakku dengan sebutan Om. Bude dan Omku tinggal di Pondok Indah, di perumahan yang berbeda. Rumah Bude memiliki kolam berenang dan Omku tinggal di rumah kontrakan yang sederhana. Bapakku setelah bercerai dengan ibuku memilih untuk tinggal mandiri di sebuah rumah kontrakan di daerah Cikini. Aku dan ibuku ketika itu tinggal di Boyolali bersama Eyang Kakung dan Eyang Putri. Aku mulai menyadari ada hal yang aneh dalam keluarga bapakku. Ya, betul, Bude. Bisa dibilang Bude kehidupannya mewah, punya mobil 2 kala itu. Tapi bisnisnya hanya kontrakan 2 rumah. Tidak ada pemasukan yang lain selain itu. Budeku memiliki 2 suami. Ya, betul. Budeku poliandri. Ajaib ya. Ajaib dan aneh menurutku. Karena kedua suami ini tak masalah tinggal satu rumah bersama dengan Bude. Suami pertama Bude pekerjaannya hanya karyawan biasa. Dari suami pertama ini, Budeku memiliki 2 orang anak. Suami kedua Bude pekerjaannya menjadi guru. Dari suami kedua ini, Budeku memiliki 1 orang anak namanya Mas Indra. Setiap kali aku ke Jakarta bertemu bapakku, suami kedua Bude dan Mas Indra selalu ada. Jadi aku lebih banyak bermain bersama Mas Indra. Pada 2001, ketika aku umur 9 tahun, aku mendengar kabar dari bapakku kalau Mas Indra meninggal dengan kondisi yang tidak wajar. Wajahnya hijau dan melotot. Mungkin saat meninggal Mas Indra usia 12 tahun. Time flies, saat aku duduk di bangku kelas 6 SD, aku mendapat kabar bahwa bapakku kecelakaan. Beliau jatuh dari motor dan karena ada penyakit gula, bapakku tidak bisa jalan. Mendengar kabar itu, aku bersama Eyang Kakung langsung ke Jakarta. Saat bapak sakit, tiba-tiba Bude datang menjenguk sambil mengantarkan rantang makanan untuk bapak. Setelah Bude pamit, aku membuka isi rantangnya. Tapi bapakku buru-buru menyuruhku membuang makanannya. Bapakku bilang, Ingat yo nduk, nek dikei panganan karo budemu, ojo dipangan. Engko ndak cilaka kowe, ngerti? Setelah 1 tahun, kondisi bapak mulai membaik. Sedikit demi sedikit, beliau bisa berjalan. Kami melalui hari-hari kami dengan bahagia, walau hanya sekejap. Karena kami memang tinggal terpisah. Bapak di Jakarta dan aku masih bolak-balik Jakarta Boyolali.
Desember 2005, aku mendapat kabar bahwa bapakku masuk rumah sakit lagi. Tapi masih belum diketahui penyakitnya apa. Saat perawat akan mengambil darah untuk sampel, yang keluar adalah cairan bening dari tubuh bapak. Gula darah, jantung, dan lain-lain semua normal. Aneh. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi. Kenapa bapakku bisa sampai seperti ini? Ternyata karena kejadian di depan rumah Bude. Saat itu adik sepupuku, anak dari omku, minta menginap di rumah bapak di Cikini. Tapi entah bagaimana jam 2 dini hari, adik sepupuku itu merengek minta diantarkan pulang ke rumahnya di Pondok Indah. Bude juga di Pondok Indah, tapi beda rumah. Akhirnya bapakku antarkan adik sepupuku itu pulang naik motor. Setelah mengantar adik sepupuku sampai ke rumahnya, kira-kira jam 4 pagi di perjalanan pulang melewati rumah Bude, bapak merasa ada yang memperhatikan dari balik jendela rumah Bude. Dan cetuk, seperti ada kerikil mengenai lutut kiri bapak. Sampai di rumah, bapak mengeluh kepanasan. Akhirnya bapak mandi. Setelah mandi, bapak menggigil dan tiba-tiba jadi pelok. Ngomongnya gak jelas begitu. Untung rumah kontrakan bapak dekat dengan musola, yang saat itu tetangga pun baru selesai sholat subuh. Karena mendengar suara bapak menggigil, ada satu tetangga namanya Pak Bambang berusaha masuk ke rumah bapak dan membantu bapak. Pak Bambang memanggil semua tetangga yang sholat di musola tadi untuk sama-sama membantu membacakan surah Yasin. Ada remaja wanita yang ikut sholat subuh tadi bisa melihat bahwa bapak dikejar oleh makhluk tinggi besar menyerupai butuh hijau. Ketika dibacakan surah Yasin, bapak menjadi tak sadarkan diri, sehingga tetangga memutuskan untuk membawa bapak ke rumah sakit menggunakan mobil Pak Bambang yang pertama mendengar suara bapak tadi. Ketika bapak diangkut ke dalam mobil, anehnya tubuh bapak tidak muat masuk ke dalam mobil. Setelah dibacakan ayat suci Al-Quran, baru akhirnya bisa muat. Saat bapak dirawat di rumah sakit, suami kedua Bude rajin sekali membantu bapak sendirian. Beliau sangat baik sekali. Mengetahui bahwa bapak kembali sakit, aku dibawa oleh Eyang Kakung ke Jakarta untuk menemui bapakku. Ketika di rumah sakit, sangat terlihat sekali suami kedua Bude sangat tulus sayang pada bapak, layaknya seperti merawat adiknya sendiri. Setiap hari, suami kedua Bude selalu datang untuk merawat bapakku, bahkan sampai menginap untuk gantian berjaga dengan Eyang Kakung. Di suatu pagi, saat jadwal aku dan Eyang Kakung gantian merawat bapak, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Saat aku masuk ke kamar bapak, aku melihat suami kedua Bude meninggal dengan kondisi tidak wajar. Wajahnya hijau dan melotot, dan lidah menjulur seperti habis dicekik terduduk di kursi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 hari kemudian, setelah meninggalnya suami kedua Bude datang menjenguk bapakku. Beliau datang bersama suami pertamanya dan membawakan makanan. Seperti biasa, setelah mereka berpamitan, bapak memintaku untuk membuang makanannya. Buang makanannya ya, Nduk. Ojo dipangan. Setelah hampir 2 minggu aku merawat bapak, aku harus kembali sekolah di Boyolali. Aku tak menyangka itu adalah saat terakhirku bertemu dengan bapakku. Bulan Februari 2006, aku menerima telepon dari Pak Bambang, tetangga bapak di Jakarta, yang sudah seperti keluarga sendiri sejak beliau membantu membawa bapak ke rumah sakit waktu itu. Saat itu, Pak Bambang memberi informasi bahwa bapak dibawa ke pondok pesantren di daerah Kuningan, Jawa Barat. Infonya, bapakku harus diruqyah karena penyakit bapak bukan penyakit medis. Saat itu, aku tidak dapat langsung menjenguk bapak karena aku tinggal di Boyolali.
Dan ketika itu Eyang Kakung masih ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Ibuku juga sibuk bekerja dan kondisinya bapak dan ibu sudah berpisah. Jadi saat itu hanya aku yang benar-benar khawatir sendirian. Yang lainnya hanya turut prihatin. Pada tanggal 5 Maret tahun 2006, aku harus menerima kenyataan pahit bahwa aku menjadi seorang yatim. Jenazah bapak dibawa ke Solo dan dimakamkan secara Kristiani. Aku tak bisa berontak karena itu keputusan keluarga besarnya. Aku pergi ke Solo bersama Eyang Kakung dan Eyang Putri. Aku melihat mayat bapakku sering dipakaikan baju. Saat bapak akan dipakaikan baju, anehnya semua sempit. Sampai akhirnya pendeta-pendeta yang datang menggunting baju bapak agar bisa masuk ke badan bapak. Peti bapak dibuat bolongan-bolongan kecil dan di bawah peti bapak diletakkan 2 ember besar untuk menadahi cairan nanah yang masih keluar dari tubuh bapak. Dan aku melihat mata bapak masih terbuka, tidak bisa ditutup. Melihat kondisi bapak yang demikian, aku hanya bisa menangis. Ketika aku mendekat ke peti mayat bapakku, aku merasakan bapak seperti masih hidup. Karena aku melihat matanya menatap sayu ke arahku, seolah berkata, "Anakku wis teko." Saat itu, aku bacakan surah-surah pendek Al-Quran. Dan aku memegangi tangan bapakku. Tak lama kemudian, mata bapak terpejam dan kondisi jasadnya membaik. Tubuh yang tadinya membengkak, alhamdulillah berangsur normal. Cairannya mengucur dari dalam tubuhnya pun alhamdulillah berhenti. Aku menangis dalam hati saat peti bapak mulai dipaku. Saat itulah saat terakhir aku melihat bapakku. Dan saat itu pula aku melihat wajah Bunda yang saat itu datar. Tidak ada nampak wajah sedih kehilangan seorang adik kandung. Seperti itulah kisah hidupku. Setelah kepergian bapak, tak ada satupun keluarga dari pihak bapak mencari ataupun menghubungiku. Padahal aku adalah anak satu-satunya dari bapakku. Dan karena hal tersebut, aku pun tidak mau datang dan menemui keluarga bapakku, terutama budekku. Aku takut jika aku datang, aku akan jadi korban pesugihan Bude selanjutnya. Sekian curhat mistis dari kisah hidupku yang benar-benar terjadi kepadaku. Terima kasih kepada Papi Seto. Dengan adanya program curhat mistis ini, aku merasa lega. Segala rasa ketakutan, khawatir, dan trauma masa lalu akhirnya sedikit terobati dengan aku curhat. Semoga Papi Seto bisa menjelaskan tentang kejadian yang pernah aku alami ini. Apakah benar budeku pesugihan atau apa? Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Papi Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, hai Sobat Goib. Oke Sobat Goib, saya mempunyai program baru yang bernama Cumi. Apa itu Cumi? Curhat mistis.
Ya, curhatan mistis para sobat goib saya yang merasa dirinya mengalami sesuatu keanehan-keanehan atau kejanggalan-kejanggalan yang diduga ada campur tangannya dari bangsa jin. Nah, di Cumi ini akan dibahas bersama Chef Papi Seto. Apa itu Chef Papi Seto? Curhat, histori, edukasi, fun. Insya Allah saya akan membedah, walaupun itu memang ada keterkaitan dengan bangsa goib, tapi saya insya Allah akan membedah dan mengupasnya dengan fun, tidak menakutkan, karena tujuan saya adalah mengedukasi semua masyarakat Indonesia bahkan dunia. Itu sobat goib ya. Oke, kali ini saya akan membahas Cumi curhatan mistis dari sobat goib saya yang saya samarkan namanya, taruhlah bernama Maharani. Dia mengalami dari kecil merasa keanehan-keanehan dalam kehidupannya. Keanehan yang pertama menurut Maharani nih, gitu kan. Budenya nih, ya, mempunyai suami 2 sobat goib. Nah, ini amat sangat tidak lazim di kehidupan Indonesia, mungkin bahkan dunia, gitu. Karena poliandri atau bersuami 2 ini, bahkan dalam satu rumah mempunyai suami 2 dan punya anak masing-masing suami ini dari suami ini amat sangat aneh buat Maharani dan juga mungkin saya dan mungkin semua orang di dunia ini, gitu. Nah, yang terlebih lagi, si budenya ini dengan si bapaknya Maharani ini jeda penghasilan dan kekayaannya itu amat sangat drastis, ibarat bumi sama langit, gitu. Jauh sekali. Maharani menilai ayahnya sudah setengah mati usaha kerja apa segala macam, tetap saja kehidupannya cukup bahkan kurang, sering kurang, gitu. Nah, kalau di satu sisi budenya usahanya itu aja, taruhlah usahanya memang ada kos-kosan atau apa, tapi itu tidak, kalau buat saya mendengar cerita ini tidak mungkin berkembang cepat gitu loh, dalam waktu cepat. Nah, ini Maharani juga mempunyai tanda tanya setelah dewasa, menilai loh kok budenya lebih amat sangat kaya raya, bapaknya tidak, gitu. Ini terjadi keanehan menurut Maharani. Keanehan yang berikutnya adalah suatu saat ditemukannya anak dari suami kedua budenya itu ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan di rumahnya. Ditemukan seperti tercekik, mata terbelalak, nah kulitnya sudah sampai hijau, biru kehijauan. Ini aneh. Kejadian yang amat sangat aneh di kehidupan Maharani. Kejadian yang amat sangat aneh di kehidupan Maharani. Kejadian yang amat sangat aneh di kehidupan Maharani. Keanehan berikutnya adalah ketika suatu waktu pernah ayahnya mengantarkan sepupunya Maharani atau anak dari adik ayahnya pulang tengah malam ketika mau ada acara nginap tapi tidak jadi. Jadi nginap karena ada sesuatu harus pulang. Diantarkanlah pulang ke rumah ayahnya itu anak ya atau adiknya ya. Itu waktunya sudah malam sekali. Sudah malam pakai motor. Nah, sudah malam itu melewati rumah budenya yang super kaya ini. Begitu sampai rumahnya rumah keluarganya ya, diantar pulang ponakannya, lalu dia pulang melalui rumah si bude. Nah, begitu ya namanya maklum lah ya, adik ke kakaknya gimana sih, bingung gitu, bingung juga takjub juga campur aduk lah ya, kok kakak saya cepet banget, berarti sambil menggumam seperti itu di benak pikirannya. Karena rumahnya tuh lebar sekali dari ujung jalan satu ke ujung jalan seterusnya. Nah, jalan itu lama agak panjang gitu dengan motor tuanya. Dibilang, wah ini banget gitu loh, kaya sekali gitu. Nah, tapi dari saat dia melihat ke arah rumah itu ada seperti mata yang mengawasi, bukan manusia. Dia merasa seperti keanehan gitu. Ada kok kayak ada mata. Terus tiba-tiba ada rasa berat di belakang seperti ada yang membonceng motornya. Nah, sudah sampai ujung rumah itu, sudah mau agak jauh, tiba-tiba ada seperti dilempar batu, tas, padahal sudah malam sekali itu. Dilempar batu, terus langsung sakit kakinya. Nah,
langsung sakit, ditahan sampai di rumah. Nah, di rumah langsung mandi, ya. Itu langsung menggigil aneh, sampai nggak kuat, sampai dia teriak-teriak, sampai jatuh, sampai ditolong sama tetangganya karena rumahnya kecil ya. Orang itu sudah waktu subuh ya, sudah lewat subuh, mendengar itu ya ditolong lah sama tetangganya, didobrak pintunya, digotong, mau dibawa pakai mobil tetangganya. Nah ternyata mau dimasukkan ke mobil itu tidak muat sobat gue, itu aneh gitu. Padahal orangnya tidak gemuk kata Maharani, gitu. Bapaknya itu tidak gemuk. Nah begitu mau dimasukkan itu, kok aneh dia masuk ya. Akhirnya dibacakan ayat-ayat suci, langsung alhamdulillah bisa masuk dan dibawa ke rumah sakit. Nah dalam proses penyembuhan di rumah sakit juga agak sulit ya, kakinya itu sembuh. Tapi alhamdulillah sih, ya walaupun agak lama, akhirnya bisa sembuh. Ya nggak sembuh banget sih ya, mendingan rasa sakit itu hilang. Nah di saat dirawat itu, yang sering menengok atau mengurusi bapaknya Maharani ini adalah suami kedua si Bude itu, gitu ya. Setiap hari datang, yang membawakan perhatian segala macam lah. Oke, nah itu suatu ketika lagi didengar lagi secara mendadak si suami kedua Bude itu meninggal dan ditemukan persis seperti almarhum anaknya yang meninggal duluan, dengan mata terbelalak seperti orang tercekik. Ya, kulitnya juga hijau, biru kehijauan, kalau seperti kehabisan napas lah. Itu tanpa ada penyakit sebelumnya. Nah, ini adalah keanehan-keanehan yang buat saya juga, saya sudah sempat lihat, tapi ini akan kita bahas di vlog saya kali ini, gitu kan. Nah, pun si ayahnya Mahara ini sudah merasa ada tanda tanya kehidupannya, apakah ini kakaknya berbuat sesuatu yang tidak atau segala macam. Nah, sampai akhirnya suatu saat dia kena sakit yang lebih aneh lagi, si bapaknya Maharani itu ya. Sampai di opnam juga, dibawa ke rumah sakit beberapa bulan. Sampai anehnya itu ketika dites darah, mau diambil darah untuk di lab atau apalah, itu darahnya bening sobat gue, tidak ada warnanya. Ini aneh lagi gitu. Sampai pada akhirnya pihak rumah sakit agak menyerah dan dibawalah ke suatu pondok pesantren dan sering dingajikan di situ, bacakan ayat-ayat suci segala macam. Setelah melewati upaya pengobatan di pesantren, dia dimanapun sudah, akhirnya Allah berkehendak lain, mungkin untuk meringankan beban sakitnya. Allah berkehendak untuk dipanggil atau dibuat meninggal seperti itu. Dan mohon maaf, kondisi meninggal itu menurut cerita Maharani dalam kondisi juga amat sangat menyedihkan. Badannya bengkak, ya, keluar seperti nanah, sampai di petinya itu masih keluar nanah, cairan-cairan seperti itu dan masih bengkak. Nah ketika Maharani datang, karena waktu itu Maharani sudah berumur remaja, begitu datang, menangis melihat kondisi jasad ayahnya seperti itu, dia membacakan doa-doa khusus, doa-doa ayat suci Quran. Ya alhamdulillah, matanya yang tadinya meninggal kondisi terbelalak, melek, alias tertutup, dan cairan di tubuhnya berhenti mengalir dan kempes seketika, dan langsung dimandikan lagi, lalu diproses dikemupikan dengan baik. Nah mulai di sini sobat gue, saya mau coba berpendapat atas curhatan mistis Maharani ini kepada saya. Kalau saya lihat tanda tanya, pertanyaan kehidupan dia Maharani yang selama ini Maharani rasakan adalah benar ini ada sangkut pautnya dengan perjanjian antara budenya dengan bangsa jin. Tujuannya adalah untuk kekayaan atau sering disebut pesugihan. Nah, kalau saya lihat ini jenis pesugihan yang melakukan perjanjian dengan raja jin yang ada di sekitar, sebentar sobat gue, seperti daerah pegunungan yang sepi sampai hari ini pun, pegunungan walaupun tidak tinggi pegunungan itu di sekitar Jawa Barat. Saya tidak mau menyebut tempat karena nanti dikhawatirkan banyak datang ke sana untuk minta pesugihan. Oke. Sampai hari ini terlihat masih sepi dan memang wingit lah tempat situ. Nah,
si budenya itu selain melakukan pesugihan, sebelumnya juga melakukan perjanjian ngilmu lah ya, punya pegangan apa, karena memang PD-nya seperti itu, budenya. Ada juga di daerah seperti pesisir pantai. Jadi ada dua keilmuan yang, mohon maaf, saya anggap ini hitam, abu-abu menjelang ke hitam, bahkan hitam, ilmu hitam seperti itu. Apalagi yang namanya pesugihan ini. Kenapa yang diincar sebenarnya pesugihan seperti ini adalah si jin yang melakukan perjanjian dengan orang yang mau mendapatkan pesugihan adalah pasti dia minta tukar nyawa orang anggota keluarganya dia. Mau anaknya, mau ibunya, mau bapaknya, mau adiknya, mau sepupunya, pokoknya satu darah sama dia. Itu pasti akan diambil. Tahu atau tidak tahu, karena ada orang juga melakukan pesugihan, ada dukunnya yang menjadi kuncinya, ada juga yang orang ini sudah kepepet lari sendiri, dengar di sana ada jin yang bisa ini, datang sendiri, ritual sendiri. Nah ini yang bahaya gitu, karena tidak tahu bagaimana jinnya itu melakukan perjanjian atau akan mengambil apa dari orang itu. Hanya tahu saya kaya, tapi tidak tahu apa yang akan menjadi resiko dari pesugihan ini. Di kasus ini sebenarnya yang diincar adalah bapaknya Maharani. Tapi kalau saya lihat bapaknya Maharani hubungan dengan Allah, vertikal dengan Allahnya bagus, ibadahnya bagus. Jadi agak susah diambil sama bangsa jin pesugihan itu. Oke. Nah, karena pada saat waktu, karena jin pesugihan itu pasti ada tenggang waktunya, berapa bulan, per tahun berapa, itu pasti ada harus diambil nyawa dari keluarganya. Nah, di saat tidak bisa diambil, pokoknya masih ada di link situlah yang bisa diambil. Ya, makanya diambil anaknya. Itu kan anaknya Bude juga, walaupun dari suami kedua. Karena poliandri tadi. Itu pertama anaknya diambil, makanya ditemukan kondisi seperti dicekik, tidak ada sakit, tidak apa. Pertama diambil anaknya. Yang kedua, suaminya atau bapaknya si anak itu, suami keduanya ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan juga. Nah, sebenarnya sebelum bapaknya meninggal ini, si bapaknya Maharani sudah diincar tuh. Begitu bergumam lewat rumahnya itu, si jin yang melakukan perjanjian itu melihat tidak suka, dia mau ambil itu. Di saat lewat itu, kalau saya lihat itu sudah waktunya dia harus dapat korban nyawa dari keluarganya si Bude. Sudah mau diambil itu, mau ditarik kakinya, tapi berhubung imannya kuat, selamatlah hari itu. Makanya ditukar sama suami keduanya. Ini yang, mau nggak mau, karena harus ada ditumbalkan. Kalau tidak ya bangkrut lagi tuh Bude, jadi miskin lagi, jadi kere lagi. Nah ini Sobat Goib, saya mau berpesan di vlog kali ini, sesusah-susahnya kita, kalau bisa jangan berhubungan perjanjian dengan jin pesugihan, karena pasti akan ada tumbal nyawa yang diambil sama jin yang memberi kekayaan itu, Sobat Goib. Saya akan bahas di vlog saya selanjutnya. Masalah pesugihan, masalah asihan, masalah pelet, masalah santet. Nah, makanya Sobat Goib, tolong terus panteng channel saya, klik subscribe, komen, like, dan jangan lupa pencet lonceng, teng teng. Nah, biar tidak ketinggalan vlog pembahasan saya selanjutnya. Karena tujuan saya membuat channel YouTube adalah mengedukasi masalah kegaiban yang banyak disalah kaprahkan gitu, Sobat Goib. Oke? Nah, Sobat Goib, saya akan menjawab juga pertanyaan Maharani. Ini jenis pesugihan apa kalau memang pesugihan? Karena setelah saya jelaskan di WA kemarin itu, saya bilang ini jenis pesugihan. Makanya saya bahas di vlog saya biar semua masyarakat Indonesia bahkan dunia tahu apa itu pesugihan. Saya akan jawab di sini. Ini pesugihan jenis perjanjian dengan raja jin pesugihan yang berjenis seperti genderuwo. Nah, ini makanya sadis sekali kalau ngambil tumbalnya itu sadis dengan cara dicekik. Gitu. Bahkan dimakan ini otaknya, kepalanya tuh disalipati dari korban tumbalnya tuh disedot seperti itu. Aroma otaknya yang diambil. Nah, ini amat sangat mengerikan, Sobat. Oke. Nah, juga Maharani bertanya, apakah pesugihan itu terus sampai hari ini? Mohon maaf Maharani, saya jawab
Ya, masih sampai sekarang si jin yang dia melakukan perjanjian pesugihan dengan budenya itu masih mensasar anggota keluarganya. Makanya Maharani terus beribadah dengan baik, ya, yakin sama kuasa Allah. Kalau mau diputus ya silakan datang saya. Dan juga untuk sobat goib semua yang merasa mempunyai perjanjian pesugihan atau apalah dengan bangsa jin yang mungkin sudah mau bertobat, ya, apalagi yang perjanjian pesugihan, insya Allah saya bisa bantu untuk memutus. Tapi harus ikhlas saya putus, karena setelah saya putus pasti akan turun lagi, kekayaan akan hilang, pas segala macam, kebakaran atau apa. Nah, itu harus diterima. Ya mending daripada nanti susah meninggalnya, karena yang melakukan pesugihan ini akan susah di saat sakratul maut, itu akan susah. Gitu, karena jin yang melakukan ini merasa mempunyai hak hidup atas orang itu, nyawanya. Oh, ini dia sudah mau, saya sudah bantu. Wahai malaikat, saya punya hak juga. Ya, itu kan jadi pertentangan. Itu yang membuat roh itu susah keluar dari badannya ketika Allah sudah berkehendak memerintah malaikat untuk mencabut. Si jin yang melakukan perjanjian itu merasa punya hak atas nyawa itu, atas roh itu, orang itu. Dia tarik-tarikan tuh sama malaikat. Nah, itu yang membuat susah. Kebanyakan orang yang melakukan perjanjian, apapun itu jenisnya, mau pesugihan kayak mau apa, yang berhubungan dengan bahasa jin, itu pasti akan sulit meninggalnya. Makanya untuk yang mempunyai perjanjian pesugihan, yuk kalau mau diputus, ayo datang ke saya, tapi harus bertobat, benar-benar bertobat ya sama Allah, dan siap-siap. Jadi kalau memang tadinya kere, ya jadi kere lagi ya, karena itu tidak halal, karena dibantu sama bangsa jin kayak gitu. Insya Allah saya bisa bantu sobat goib. Oke, untuk Maharani, insya Allah Papi akan bantu untuk memutus itu, karena sudah kelewatan banget nih kalau memang sudah terang-terangan mengorbankan adik kandungnya sendiri, bahkan suami keduanya. Dan Maharani harap waspada, karena walaupun Maharani sudah tidak berkontekan sama budenya, sudah menghilang, tapi namanya jin itu bisa mencari kemana saja. Makanya kita harus waspada, karena sudah sampai di titik era ke anak cucunya nih, si bude, si jin itu mencari siapa lagi yang mau ditumbangkan, itu jatah tumbalnya. Dan terakhir pasti si bude yang diambil. Kalau sudah tidak ada keluarganya lagi yang bisa diambil, si bude yang akan diambil gitu. Insya Allah saya bisa bantu memutuskan juga untuk sobat-sobat yang lain, sobat goib saya yang lain yang merasa melakukan perjanjian pesugihan. Yuk diputus aja deh, daripada nanti meninggalnya susah. Ya, karena si jin yang melakukan perjanjian itu merasa memiliki roh kita nih. Di saat Allah sudah memerintah malaikat untuk mencabut nyawanya, tarik-tarikan nih sama jin nih. Gitu. Itu yang menjadi susahnya meninggal orang yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin. Oke sobat goib, untuk program Cumi Curhat Mistis ini ya sengaja nih diserem-seremin ya. Karena selama ini channel saya walaupun channel misteri dan saya paranormal, tapi Papi terkenal lucu. Tapi kali ini ya coba serem-serem lah. Oke sobat goib, terus panteng channel saya, karena insya Allah saya akan memberikan edukasi yang insya Allah bermanfaat buat sobat goib semua di seluruh dunia. Ya, saya akan bedah sedikit-sedikit memberikan edukasi yang baik dan benar apakah bahasa jin itu. Ya sobat goib, jangan lupa tonton terus channel saya, subscribe, klik komen, ya juga like, ya apalagi pencet teng-teng lonceng biar nggak ketinggalan. Nanti akan ada pembahasan tentang pelet, santet, pesugihan semuanya. Insya Allah saya akan mengedukasi, memberikan pencerahan. Kalau nggak kurang cerah lampunya dinyalain. Oke sobat goib, sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dah sobat goib.